Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Injil Lukas pasal 16 dikisahkan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Ibarat seorang manajer, dia dituduh menyalahgunakan uang tuannya dan diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. Maka manajer itu menyusun rencananya. Dia memutuskan untuk mencari teman-teman yang akan mengurusnya saat ia dipecat dengan cara mengurangi hutang setiap orang yang berhutang kepada tuannya. Ketika tuannya mendengar apa yang telah dilakukannya itu, ia harus mengagumi kelicikan si penjahat yang tidak jujur itu. Memang benar bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam berurusan dengan dunia di sekitar mereka daripada anak-anak terang. Menjadi cerdik berarti kita cerdas, strategis, dan banyak akal. Dan Tuhan ingin kita belajar bagaimana menjadi cerdik secara alkitabiah dengan keuangan kita. Dari kisah ini kita dapat mempelajari 4 hal yang tidak boleh kita lakukan dengan uang kita. Yaitu yang pertama, jangan sia-siakan uang kita. Lukas 16 ayat 1 mengatakan ada laporan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan uang majikannya. Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan merupakan pemberian darinya, termasuk uang kita, kita juga harus berhati-hati untuk tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi milik Tuhan kita. Yang kedua, jangan mencintai uang kita. Kita harus memutuskan apa yang lebih utama dalam hidup kita, Tuhan atau menghasilkan banyak uang. Keduanya tidak dapat menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena engkau akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Engkau akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan menjadi hamba uang. Yang ketiga, jangan percaya pada uang kita. Kita tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki. Kita selalu dapat kehilangan. Manajer ini segera menyadari hal itu. Di dalam Lukas 16 ayat 3 dikatakan, sekarang bagaimana? Majikanku telah memecat aku. Jika kita ingin merasa aman, maka pusat kehidupan kita harus dibangun di sekitar sesuatu yang tidak akan pernah dapat diambil dari hidup kita. Dan hanya ada satu hal yang tidak akan pernah dapat kita kehilangan, yaitu kasih Allah kepada kita. Kita tidak akan pernah kehilangan kasih Allah. Dan yang keempat, jangan berharap uang kita dapat memuaskan kita sepenuhnya. Memiliki lebih banyak uang tidak akan pernah membuat kita lebih bahagia, membuat kita lebih aman atau lebih berharga. Tidak. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup. Betapa tidak, kekayaan tidak akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita ingin menjadi pengelola yang cerdas atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita, mulailah dengan menghindari keempat hal tadi dan fokuslah kepada kasih Tuhan yang terus menyertai kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk terus hanya fokus kepada Tuhan dan menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.